Apakah kalian tahu negara tercinta ini dulunya pernah berpindah ibu kota negara beberapa kali? Kenapa ya? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari Matra Mantik. Kita mulai dari pemindahan ibu kota negara Indonesia pertama kali. Pada 17 Agustus 1945 adalah hari di mana proklamasi dikumandangkan dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Timur, pada pukul 10 pagi, dan Jakarta sebagai ibu kotanya. Kenapa Jakarta? Alasan yang pertama karena Jakarta pada waktu penjajahan menjadi pusat kota Hindia Belanda, beberapa infrastruktur sudah lengkap, termasuk fasilitas kantor dan logistik sehingga strategis digunakan sebagai ibu kota negara. Dan yang kedua adalah karena Jakarta digunakan sebagai tempat di mana proklamasi dibacakan. Maka, secara de facto Jakarta resmi jadi ibu kota negara. Tetapi, Belanda masih belum rela untuk melepas Indonesia. Sehingga dengan strateginya pada tanggal 16 September 1945, tentara sekutu datang ke Indonesia dengan tujuan untuk memulangkan tentara Jepang ke negaranya sekaligus membebaskan tawanan perang. Karena memang pada kisaran tahun 1940 hingga 1945 pendudukan di Indonesia digantikan oleh Jepang. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata ditumpangi oleh pemerintah sipil Hindia Belanda yang disebut NICA, Netherlands India Civil Administration. NICA ini dibentuk pada tanggal 3 April 1944 yang awalnya bertugas sebagai penghubung antara pemerintah Hindia Belanda di pengasingan dengan komandan tertinggi sekutu di wilayah Pasifik Barat Daya. Tetapi terjadi perubahan, NICA ini adalah otoritas sipil sekaligus militer yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda untuk wilayah bekas dari koloni Hindia Belanda. Pada saat itu kondisi di Jakarta tidak aman, pasalnya NICA mendirikan kantor di bawah kepemimpinan Van Mook yang bertujuan untuk merebut kembali Indonesia. Pasalnya suatu negara yang ibu kotanya diduduki atau ditaklukkan, negara tersebut akan menjadi miliknya. Banyak razia dan penangkapan yang terjadi kala itu terhadap para pejuang kemerdekaan yang muda maupun yang tua. Bahkan terjadi upaya penculikan dan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno serta para pejabat tinggi lainnya. Sehingga, pada tanggal 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengirim sebuah surat ke Jakarta yang menyarankan apabila pemerintah Indonesia bersedia, mereka bisa memindahkan ibu kota ke Yogyakarta hingga kondisi genting ini menjadi aman kembali. Melalui pertimbangan yang matang, Presiden Soekarno menyetujui bahwa ibu kota negara akan dipindah ke Yogyakarta secepatnya. Keesokan harinya, tanggal 3 Januari 1946, Presiden Soekarno melakukan upaya evakuasi secara senyap mengingat kondisi pada waktu itu diawasi ketat oleh NICA. Salah satu jalan keluar untuk melakukan evakuasi tanpa diketahui adalah dengan melakukan perjalanan pada tengah malam dengan menggunakan kereta api yang dimatikan lampunya. Dengan harapan NICA mengira bahwa kereta api tersebut adalah kereta api biasa yang akan menuju ke stasiun Manggarai. Kereta yang ditumpangi oleh Presiden Soekarno dan rombongan pada waktu itu adalah kereta api C2809 buatan Jerman. Pagi buta pada tanggal 4 Januari 1945, kereta pun tiba di Yogyakarta tepatnya di stasiun Tugu. Rombongan lalu dijemput oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Pakualam VIII, serta Panglima Besar Jenderal Soedirman dan para pejabat tinggi lainnya. Dengan begitu pada tanggal 4 Januari 1946, ibu kota resmi pindah ke Yogyakarta hingga tahun 1948. Mendengar kabar ibu kota telah dipindah, Belanda naik pitam, sehingga Belanda menuntut Indonesia dengan keharusan pemerintah Indonesia menyerahkan beras dan penyelenggaraan Genarmie atau penyelenggaraan keamanan dan ketertiban bersama. Tentu saja Indonesia menolaknya, karena penolakan tersebut Belanda melakukan serangan besar-besaran di Jawa, sasarannya adalah daerah perkebunan dan pertambangan dengan tujuan penghancuran RI. Serangan inilah yang disebut agresi militer Belanda I. Meskipun telah diredam oleh PBB pada tahun 25 Agustus 1947. Belanda lagi-lagi melakukan agresi militernya yang kedua pada 19 Desember 1948. Belanda benar-benar ingin menguasai kembali Indonesia, serangan yang langsung menusuk ibu kota sementara di Yogyakarta. Pada saat itu seluruh pemimpin Indonesia ditangkap dan diasingkan. Tetapi sebelum Belanda sampai di istana, Presiden Soekarno sempat melakukan rapat darurat perihal pemindahan ibu kota negara darurat.
Dengan radiogram yang telah dikirim kepada Syarifuddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI dan sangat kebetulan sedang berkunjung ke Sumatera Barat. Diperintahkan untuk segera membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau kita kenal dengan PDRI. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1948 terbentuklah PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tetapi tidak seperti pemerintahan pada umumnya, PDRI ini sangat unik karena tidak menetap di salah satu tempat. Syarifuddin dan rombongannya menjalankan pemerintahan dengan bergerilya atau berpindah-pindah tempat di pedalaman Sumatera Barat guna untuk menghindari kejaran Belanda. Kabinetnya pun terbentuk pada tanggal 22 Desember 1945 di Halaban, sebuah desa di lereng Gunung Sago. Kabinet PDRI ini terbentuk lengkap dari sipil maupun militer, termasuk pembentukan komisariat di Jawa dengan ketuanya adalah I.J. Kasimo. Adapun Syarifuddin yang menjadi ketua, kedudukannya sama seperti presiden. Dalam pemerintahan bergerak ini, para pemimpin dibagi menjadi 3, dimulai pada 22 Desember 1948. Syarifuddin bersama dengan Teku Muhammad Hasan memimpin rombongan bergerak melalui Bangkinang menuju ke Kampar. Yang kedua, rombongan Sultan Muhammad Rashid selaku Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Perburuhan dan juga Residen Sumatera Barat berangkat ke Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota. Adapun rombongan ketiga yang dipimpin oleh Kolonel Hidayat, Panglima Teritorial Sumatera dalam Kabinet PDRI, berjalan kaki menuju Banda Aceh lewat Tapanuli dengan jarak 1.500 km. Dari Bidar Alam, Syarifuddin beserta rombongan bergerak secara bertahap ke Sumpur Kudus. Desa-desa yang menjadi pusat pemerintahan PDRI pada waktu itu adalah Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan. Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota dan Sumpur Kudus sekarang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sijunjung. Pemerintahan darurat itu berakhir tanggal 13 Juli 1949, yang ditandai dengan adanya sidang pertama Kabinet Hatta setelah agresi militer II Belanda. Dengan hasil sidang yang menyatakan bahwa mandat PDRI oleh Syarifuddin Prawiranegara dikembalikan ke Soekarno-Hatta, dan ibu kota Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Tetapi tidak berselang lama, bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan atau republik berganti menjadi negara Republik Parlementer Federal atau Serikat. Tepatnya tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat, RIS, yang terdiri dari 7 negara bagian yaitu 1. Negara Republik Indonesia meliputi Aceh, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Tengah, Tapanuli, dan Yogyakarta dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. 2. Negara Indonesia Timur dengan pusat pemerintahan Makassar. 3. Negara Pasundan dengan pusat pemerintahannya di Bandung. 4. Negara Jawa Timur dengan pusat pemerintahannya Surabaya. 5. Negara Madura dengan pusat pemerintahannya Pamekasan. 6. Negara Sumatera Timur dengan pusat pemerintahannya Medan. Dan terakhir, negara Sumatera Selatan dengan pusat pemerintahannya Palembang. Hanya berumur 8 bulan saja RIS ini dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan ibu kota kembali lagi ke Jakarta secara de facto. Secara de jure, Jakarta resmi menjadi ibu kota negara pada tanggal 28 Agustus 1961. Dengan keluarnya penetapan Presiden nomor 2 tahun 1961 dan diperkuat melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1964. Yang baru-baru ini pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Dengan nama baru yaitu Nusantara yang ditargetkan mulai bisa digunakan pada tahun 2024. Tepatnya di Kalimantan Timur dan di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kenapa ibu kota negara Indonesia dipindah lagi? Salah satu alasannya adalah karena overpopulasi di Jawa. Dan alasan yang selanjutnya, mari kita diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe channel Matra Mantik ya. Biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan juga bisa menambah wawasan kita semua. Dari yang tidak tahu menjadi tahu.